Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali menetapkan status tanggap darurat bencana alam setelah banjir susulan melanda sejumlah wilayah. Padahal sebelumnya daerah ini telah memasuki masa transisi dari darurat menuju pemulihan. Status tanggap darurat berlaku 15 hari mulai 10 hingga 24 Januari 2026. Banjir susulan tercatat terjadi di beberapa desa seperti Langkahan, Pirak Timur, dan Sawang. Di Aceh Utara, sekitar 124.000 kepala keluarga atau lebih dari 433.000 jiwa terdampak banjir. Lantas, bagaimana progres rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Utara? Apa saja kendala di lapangan? Bagaimana pemerintah menjamin penanganan dampak bencana ekstrim di Aceh Utara berjalan efektif? Pemirsa, status tanggap darurat kembali dicanangkan di Aceh Utara setelah sebelumnya telah melalui masa transisi ke pemulihan. Lantas bagaimana progres dari rehabilitasi dan juga rekonstruksi di Aceh? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada dari unsur pengarah BNPB, Pak Jonathan Victor Rembet. Selamat malam, Pak Victor. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga ingin menyapa di sebelah pemirsa adalah peneliti ahli utama Primabrin, yaitu Pak Edi Hermawan. Selamat malam Pak Edi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ini menjadi sebuah catatan yang penting karena belakangan ini Pak Edi kita ketahui bahwa cuaca buruk kembali melanda di utara Sumatera khususnya di Aceh. Ini mengakibatkan banjir susulan. Datanya seperti apa? Ya, terkait dengan banjir bandang yang ada di Aceh akhir-akhir ini, kami melihatnya bahwa ada faktor utama penyebabnya, yaitu dinamika daripada monsun Asia yang kembali melanda ke wilayah kita, karena memang kondisi itu setiap bulan-bulan Desember, Januari, Februari begitu kita dilanda, tidak lagi bicara tentang tropical cyclone, tetapi lebih kepada bagaimana efek daripada monsun Asia melintasi kawasan kita dan terutama di Aceh gitu ya. Memang kalau hanya karena faktor monsun Asia itu ya tidak memberikan impact apa-apa, tetapi di sini ada faktor pemicu yang menyebabkan intensitas monsun Asia itu meningkat, yaitu faktor yang dikenal dengan nama La Nina, yakni perilaku dinamika suhu muka laut yang ada di lautan Pasifik begitu ya, masih terindikasi begitu adanya La Nina lemah, walaupun saat ini sedang menuju ke arah normal atau netral gitu. Nah, perpaduan inilah yang diduga sebagai ikut memicu adanya intensitas curah hujan, selain adanya awan-awan yang masih menuju ke arah Sumatera begitu ya, yang dari lautan Hindia dikenal dengan nama Indian Ocean Dipole. Jadi begitu kompleks, tapi saya yakin apapun ininya tidak diduga dalam waktu kedepannya itu tidak akan menimbulkan suatu kondisi ekstrim begitu. Baik. Pak Victor, artinya dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi, bagaimana lantas progres untuk rekonstruksi? Apakah mengalami kendala di lapangan? Ya, sudah tentu ketika kita berbicara dari tahapan kebencanaan, ada yang namanya sekarang sebetulnya sudah mayoritas sudah masuk dalam masa transisi darurat ya Mbak ya? Iya. Jadi dari tanggap darurat ke transisi darurat, tetapi kemudian karena kondisi yang memburuk di Aceh Utara secara khusus, itu semua sudah tentu pemerintah kabupaten dan pendamping dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan rapat karena dampaknya cukup buruk yang kemarin ini. Jadi hujan 2-3 hari ini sangat buruk ya Pak Edi ya. Artinya ini membuat harus ambil keputusan baru. Jadi transisi darurat itu memang masih tetap life saving, tetapi sebetulnya sudah dalam kondisi yang lebih menuju kepada normal. Baik. Artinya masih ada wilayah-wilayah yang terisolasi? Tidak terisolasi, tetapi dampaknya itu yang memburuk. Artinya ketika kita bicara hampir sama dampaknya dengan yang awal ya. Artinya ketika banjir itu melanda desa dan lumpur kemudian
kembali membanjiri bukan hanya air ya, itu membuat harus ada upaya-upaya yang sebetulnya dilakukan tidak lagi di transisi darurat tapi di tanggap darurat, sehingga oleh karenanya tanggap darurat itu diperpanjang lagi dari tanggal 10 Januari sampai ke tanggal 24 Januari. Jadi sebetulnya ada gap di sini ya. Ada gap yang sebetulnya sudah oke, ini transisi darurat, tapi kemudian karena melihat kebutuhan dan juga kondisi yang mengharuskan dilakukan lagi tanggap darurat. Jadi seperti itu, Mbak. Pak Edi, Ya. untuk masa tanggap darurat ini berlaku 15 hari ke depan. Artinya cuaca buruk ini juga diprediksi akan berpotensi terjadi selama beberapa hari ke depan? Ya, kalau yang saya amati selama ini bahwa sebenarnya pemicu utama saat ini adalah masih adanya unsur namanya sebut sebagai La Nina. Baik. Nah, kondisi terkini saat ini adalah La Nina itu akan mendekati fase menuju fase normal yang tidak akan mengganggu dinamika monsun Asia ini. Paling cepat itu akhir dari bulan Januari atau bahkan sampai pertengahan Februari. Jadi selama periode itu sepertinya dinamika hujan masih ada, walaupun intensitasnya tidak lagi sebesar Baik. yang sebelumnya begitu. Baik. Ya. Dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kondisi dan juga secara langsung di lapangan. Kami akan menyapa rekan kami, sudah ada Saiful. Silakan. Ya, baik Windy dan pemirsa di rumah. Pemerintah Aceh Utara sejak kemarin sudah menetapkan kembali status tanggap darurat untuk wilayah ini. Dan sebelumnya itu kan sudah memasuki masa transisi yang sebenarnya. Kemudian hujan lebat yang mengakibatkan 4 kecamatan di kawasan Aceh Utara itu kembali terendam banjir. Bahkan lumpur tebal yang berada di jalan itu kembali menggenangi jalan-jalan sehingga mempersulit masyarakat relawan untuk melakukan mengantar bantuan ke lokasi-lokasi tertentu. Dan persoalan yang muncul di sini adalah munculnya kembali banjir ini tidak terlepas dari salah satunya adalah bantaran sungai itu ada yang terputus hingga 76 titik dari beberapa sungai yang ada di Aceh Utara. Kalau di tempat di jalan Cekirik ini, jalan Cekirik yang seperti yang kita lihat kemarin, itu ada 5 titik di lokasi itu yang seharusnya ini sudah ditutup dan ini tidak akan kembali banjir seperti yang saat ini kita lihat. Karena intensitas hujan yang terjadi di Aceh Utara itu intensitas tinggi tapi tidak seperti pada saat banjir bandang yang terjadi di Aceh Utara sebelumnya. Dan di samping itu juga Aceh Utara ini masih ada wilayah-wilayah yang belum bisa ditembusi secara langsung. Misalnya seperti di kawasan Gunci, Desa Gunci, kemudian di Sawang ya, kemudian di kawasan Makahan juga Pantai Bidari, kemudian desa Dusun Bidari, kemudian juga di kawasan Lopuu juga itu belum bisa ditembusi secara langsung. Padahal sebelumnya sudah pernah dibuat jalan darurat, namun terhempas kembali akibat banjir yang melanda di kawasan ini. Demikian, Linda. Saiful, apakah ini artinya warga memilih untuk mengungsi ataukah untuk wilayah-wilayah yang terisolasi ini masih tetap terpaksa harus berada di kediaman masing-masing? Ya, ini ada beberapa versi yang kita lihat saat ini. Mereka sebenarnya yang kejadian kemarin ini sudah terbiasa dengan ini. Yang seperti di Jalan Cikiri ini, mereka sudah terbiasa dengan banjir yang terjadi seperti ini. Mereka kalau terjadi banjir, mereka mengungsi ke tempat saudaranya terdekat. Namun bagi mereka yang seperti di kawasan Langkahan, ini airnya masuk ke tenda darurat, mereka harus berlari kemana begitu. Traumanya muncul. Seperti apa yang kita lihat kemarin itu, mereka muncul dan lari entah kemana begitu. Ketakutan saking takutnya muncul banjir bandang yang mencapai 4 meter menutupi rumah mereka pada saat itu. Baik Saiful, terima kasih atas informasinya langsung dari lapangan dari Aceh Utara. Selamat bertugas kembali. Ya, Pak Victor, ini menjadi catatan karena ternyata banjir susulan ini mengakibatkan sebelumnya yang sudah diperbaiki ini juga terjadi pengerusakan kembali. Nanti dijawab bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh BNPB. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda.
Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kami akan menghadirkan bagaimana perkembangan terkini korban banjir di Desa Alue Iye Pute, Kecamatan Baktia, membutuhkan beras, air minum, makanan bayi selama berada di pengungsian. Mereka berharap stok kebutuhan bisa langsung tercukupi karena masih berada di posko pengungsian. Para korban terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Utara, Aceh, tepatnya di Desa Alue Iye Putih, masih bertahan di pengungsian. Mereka tak bisa beraktivitas normal karena lahan pertanian hancur dan hanya bergantung terhadap bantuan. Salah seorang pengungsi khawatir pasokan bantuan menipis. Seorang ibu yang mengungsi dengan bayinya berharap kiriman beras, makanan siap saji, hingga popok bayi tetap tersedia. Khawatir ke makanan anak-anak, terutama anak-anak yang kayak aku punya anak bayi gitu. Pasti sembako kayak susu itu. Pengennya beras yang bagus itu aja. Beras kayak mana ya? Sembako lah pakai gitu. Ya bagus. Hingga saat ini tercatat jumlah pengungsi di Aceh Utara mencapai 166.920 jiwa. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Sementara itu di titik lainnya pembukaan jalan lintas di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang hancur dihantam longsor terus dikebut. Meskipun belum normal, namun sejumlah pengendara motor dan mobil tetap melintas. Terdapat beberapa titik longsor yang sangat ekstrim, termasuk di kilometer 5 dan kilometer 10. Sebagian jalan sebelumnya tertimbun material longsoran tanah kini sudah bersih. Badan jalan yang amblas berangsur diperbaiki. Kendala di lapangan ketika proses perbaikan, yakni ketika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Jalan ini merupakan akses utama yang dilintasi setiap hari dari kota Sibolga menuju ke Kabupaten Tapanuli Utara dan sebaliknya. Dan langsung saja kami akan menanyakan kepada Pak Victor yang tadi sempat terkena jeda. Nah, pertanyaannya kemudian di lapangan, kita ketahui bahwa bencana ataupun banjir susulan yang terjadi ini ternyata juga merusak segala rekonstruksi yang telah dilakukan sebelumnya, Pak Victor. Iya, mungkin saya agak koreksi sedikit. Kita belum masuk ke tahapan rekonstruksi ya. Baik. Artinya dalam transisi darurat itu yang dilakukan pemerintah adalah sampai ke tanggap darurat ke menuju ke transisi darurat itu adalah pengungsian terpadu. Baik. Sebelumnya terserak di mana-mana karena akses masih sulit. Tapi sekarang sudah tadi yang kalau diceritakan oleh reporter di lapangan itu tempat pengungsian terpadu. Jadi mereka panik karena memang air sudah, walaupun sampai sekarang belum ada data resmi kecamatan melaporkan ke kabupaten ya, seperti yang dikatakan oleh reporter. Tapi yang sudah dilakukan sekarang sebetulnya memasuki masa transisi darurat adalah mempersiapkan huntara. Baik. Hunian sementara itu sekitar 8.000 lebih. Ada dua mekanisme. Sekitar 4.000, kalau data saya 4.404 itu hunian sementara sedang dibangun, sudah didata. Lalu kemudian ada 4.464 itu yang warga memilih, ini opsi ya, yaitu dana tunggu hunian. Jadi diberikan uang untuk mereka, dana untuk mereka tinggal di rumah-rumah keluarga mereka. Nah, yang menariknya dari 4.400 sekarang sudah sekitar 7.011 dibangun oleh BNPB dengan menggunakan warga lokal atau Kodim, tetapi juga yang kita bersyukur bahwa di Huntara yang ada 806 yang kemudian dibangun itu oleh selain Danantara ada kelompok-kelompok masyarakat, Mas, Mbak. Jadi rumah zakat itu membangun 100, Pak. Jadi dan rencananya 300 lebih. Jadi lembaga seperti rumah zakat mereka menggunakan tenaga lokal lalu bekerja sama dengan perguruan tinggi. Lalu ada juga Kemenko Polkam. Artinya kita bekerja bareng untuk Huntara ini, dan bahkan yang rumah zakat itu menggunakan kayu-kayu bekas gelondongan itu. Jadi itu hal yang perlu kita apresiasi ya. Jadi kayu-kayu yang sebetulnya menjadi persoalan digunakan dan kemudian menggunakan oleh rumah zakat digunakan juga tukang-tukang lokal. Jadi kita melihat perbaikan ekonomi lokal juga bisa berjalan karena masyarakat kemudian mendapatkan penghasilan. Jadi DTH dan rumah Huntara itu sudah dilakukan.
kalaupun dilakukan tanggap darurat, itu bagian dari menuju pemulihan itu sudah tertata dengan baik. Sudah tertata. Pak Denny, Ya. jika kita melihat bagaimana tadi kita melihat bahwa ada curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir, sesungguhnya topografi ataupun kontur di Aceh Utara ini seperti apa? Ya, sebenarnya kan ini ya, faktor utama pemicunya itu kan gini. Saya lebih interest untuk menjelaskan bahwa bagaimana mekanisme terjadinya banjir bandang itu sendiri ya. Yang jelas ini kan beda dengan waktu tropical cyclone Senyal itu menghantam wilayah Aceh dan sekitarnya. Nah di sini bahwa sebenarnya tuh faktor utamanya itu adalah dari monsun Asia. Sebenarnya itu bebas aja sih, dia akan melintasi wilayah mana bebas karena nggak Iya. ada yang menghambat begitu. Tetapi ketika di daerah Pasifik sana itu suhunya tidak panas-panas, bagaimana mungkin? Jadi kumpulan awan tadi itu terhambat gitu. Dia lebih suka lebih nyaman tinggal di kawasan barat Indonesia dulu gitu, sampai suhu ini menghangat gitu. Kapan menghangatnya kan pertanyaan begitu. Nah hitung-hitungan kami itu ya ini kembali pada DJF ya Desember, Januari, Februari. Jadi gini, akhir Februari itulah transisi yang aman begitu. Karena pada saat itu suhunya sudah mulai meningkat hangat, artinya nanti awan-awan dari Asia itu bebas. Nah pada saat itu juga matahari kan tidak lagi di belahan bumi selatan seperti saat ini. Dia akan berangsur menuju belahan bumi utara, artinya kan pusat-pusat tekanan rendah itu akan bergeser begitu. Nah terkait dengan kondisi topografi Aceh, memang kita lihat bahwa saat ini terjadi perubahan yang signifikan gitu. Perubahan itu dipicu dengan adanya perubahan tata guna land use cover. Jadi ruang terbuka hijaunya itu sudah mulai ya bergeser gitu. Akibatnya apa? Kawasan ini tiba-tiba menjadi pusat tekanan rendah karena sifat daratan kan lebih mudah menyerap tapi lebih mudah melepaskan kembali, beda dengan lautan. Sehingga saya punya pemikiran, andai kan itu Aceh kita hilangkan gitu ya, apakah akan terjadi tetap tropical cyclone? Saya pikir enggak gitu, karena ada faktor yang lain yang memicu mengapa? Jadi sebenarnya tuh bebas aja si monsun Asia itu mau lewati, tetapi karena ini dia sananya tidak ada faktor pemicu penariknya begitu ya, menyebabkan ya Aceh, karena Aceh bukan pintu pertama gitu yang akan melintasi kawasan ini. Jadi bagian timur itu monsun Asia dia bebas saja dengan leluasanya begitu. Baik. Nah disinilah menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi mekanismenya yang harus dipahami. Mekanisme dari terjadinya siapa curah hujan pemicunya, yang tinggi siapa akan meredamnya begitu. Baik. Kenapa ketemunya di Aceh? Nah ini beda lagi. Nah, baik. Pak Victor, kita ketahui dengan curah hujan yang tinggi imbasnya adalah adanya material lumpur dan juga lain sebagainya. Tapi tidak hanya di Aceh Utara, ada beberapa titik lainnya. Mekanismenya ini langkah-langkah yang dilakukan oleh BNPB seperti apa? Ya, sudah tentu ketika kita masuk dalam transisi darurat, ini kita bicara transisi darurat termasuk Aceh Utara sebetulnya sudah masuk, kita bukan hanya bicara soal angka, karena rasanya kita kehilangan empati kalau mengatakan ini soal angka. Betul, tapi wilayah mana ada yang diprioritaskan? Kalau yang diprioritaskan memang beberapa kabupaten kota yang terdampak, misalnya kalau di Aceh ini kan masih kita berbicara Aceh Utara, Aceh Timur juga masih dan sudah tentu Benar Meriah dan Aceh Tengah. Dan ada beberapa yang sudah memutuskan untuk transisi darurat. Tetapi hitung-hitungannya harus tepat. Jangan sampai nanti kita bekerja keras mendata siapa yang perlu huntara, siapa yang perlu dana tunggu hunian, dan kemudian nanti saat ini sedang dilakukan R3P namanya. R3P itu rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Karena harus hati-hati karena R3P ini bukan hanya mengembalikan mereka diberikan rumah, tapi mereka rumahnya itu ya selalu saya katakan bukan nyewa house tapi home. Artinya ada kehidupan sosial, kehidupan spiritual, rumah ibadah, ekonomi itu harus dihitung, dan kemudian huntapnya itu, hunian tetap nantinya itu di mana mereka akan beraktivitas sesudah sekarang ini, itu juga harus aman dari berbagai macam ancaman bencana yang lain. Iya. Jangan kita taruh di patahan gempa atau kita taruh di erupsi atau di tsunami. Jadi apalagi kalau banjir ini ya, ini aja banjir lagi trauma mereka. Nah,
Jadi kalau dikatakan daerah mana, memang pemerintah daerahnya sudah mengambil keputusan bersama, itu daerah-daerah yang transisi darurat itu sudah tentu menjadi bagian yang sudah menuju kepada normal sampai 2-3 bulan bahkan 6 bulan ke depan. Lalu kemudian nanti kita masuk ke rehab rekon itu, makanya Presiden mengeluarkan Kepres nomor 1 tahun 2026 itu untuk membagi siapa-siapa yang bekerja di mana, dan BNPB dengan sangat-sangat hati-hati punya alat yang namanya R3P itu. Baik. Yaitu tanpa itu mungkin nanti kita dalam tanda kutip ya membangun rehab rekon itu asal-asalan saja atau menimbulkan risiko lagi. Padahal kita ingin yang kita lakukan itu ketika kita bicara rehab rekon itu adalah build back safer, membangun kembali safer, stronger, dan kemudian juga sustainable. Jadi kita harus berusaha membangun kembali untuk lebih aman, lebih kuat, lalu kemudian Untuk lebih jangka berkelanjutan. Iya, baik, terima kasih Pak Victor, terima kasih juga Pak Edi. Kita juga sama-sama mendoakan agar banjir susulan ini juga tidak berdampak parah kepada warga dan juga saudara-saudara kita dimanapun berada.